Ya, shalom. Selamat sore menjelang malam. Dan kalau saya lihat sepintas, kayaknya ada 2 orang yang tadi pagi sudah hadir ya. Selain 2 orang itu ada lagi yang tadi pagi hadir? Kayaknya nggak ada ya, yaitu Steven dan Pero tadi pagi sudah hadir ya. Hari ini mereka berdua duet maut ini ada lagi ya. Dan hari ini temanya memang unik, yaitu jangan membunuh. Kayaknya sih nggak pas gitu ya sama Gereja Isa Masih Condrokusumo gitu ya. Ngapain ini ya kita bahas jangan membunuh kalau Pak Pendeta khotbahnya di LP gitu ya. Ya, lembaga permasyarakatan banyak di sana penjahat, kriminal, mungkin cocok ya firman Tuhan tentang jangan membunuh. Tapi kalau di sini kayaknya nggak cocok, karena saya yakin wajah-wajah kalian yang Hello Kitty ini, wah ya ini pastinya nggak pernah membunuh. Siapa di sini yang pernah membunuh sesamanya manusia? Nggak ada. Wah, haleluya ya. Saya yakin jangan membunuh itu sepertinya kayaknya kurang pas dengan jemaat. Tetapi kita mau belajar lebih dalam tentang pengajaran Yesus Kristus tentang jangan membunuh. Tadi pagi Pak Pendeta Yeremia Suyono sudah menyampaikan tentang jangan membunuh ini. Tetapi kalau saya lihat esensi khotbahnya menarik, karena malah lebih banyak konsep boleh membunuhnya ya. Bisa dilihat di YouTube ya, karena sudah dipasang di sana untuk khotbah beliau ya. Apa-apa saja yang diperbolehkan kita untuk membunuh, serius ya. Makanya ya kalau Anda mau nonton, wah itu bisa jadi pegangan ya. Kapan nih saya boleh membunuh Febri gitu ya misalnya. Ya, karena dibahas tadi pagi. Nah, sekarang kita mau bahas tentunya dari sudut pandang yang sedikit lain. Kita buka dari Matius 5 ayat 21. Hanya 2 ayat saja. Matius 5 21 22. Saya harap tidak terlalu banyak ya. Matius 5 ayat 21 dan 22 ini konteksnya adalah khotbah di bukit. Bagaimana Tuhan Yesus sedang berkhotbah, dan khotbah ini amat sangat terkenal banget. Udah amat sangat terkenal banget lagi ya. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus yang paling mantap ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengupas banyak hal. Bersedekah, berdoa, itu semua Tuhan Yesus mengadili ya, menghakimi sesamamu, dan semua itu semua dikupas mantap. Nah, sekarang kita ada di perikop ayat 21 dan 22. Saya bacakan ayat 21. Terima kasih. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Yang pertama dikatakan begini, telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi artinya ini adalah kata-kata kutipan. Tuhan Yesus mengutip dari sesuatu, bahwa ada firman, ada yang menulis, ada tertulis bahwa jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Sebetulnya kutipan ini ada 2 kutipan, bukan 1 kutipan, tapi 2 kutipan. Yang pertama adalah, coba kita buka di dalam kita buka di dalam Ulangan konsep jangan membunuh ini ada di dalam Ulangan ayat pasal 20 tentang 10 hukum Tuhan. Ya. Ulangan berapa? Ulangan 5 ayat 17 atau Keluaran 20 maksud saya. Keluaran 20 ayat 13. Ini juga kutipan dari 10 hukum Tuhan, hukum yang ke-6 ya. Yaitu jangan membunuh. Udah gitu doang. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan membunuh,
Terus ada lanjutannya tadi. Lanjutannya adalah siapa yang membunuh harus dihukum. Betul ya? Padahal di ulangan tadi, di keluaran tadi hanya ada jangan membunuh titik. Tapi kenapa di sini ditulis siapa yang membunuh harus dihukum? Nah, berarti Tuhan Yesus mengutip dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mengutip kitab Nabi Musa atau kitab Taurat, yaitu yang tadi kita baca. Sedangkan yang siapa yang membunuh harus dihukum, ini adalah tafsiran orang Yahudi. Supaya kita jelas, jadi Alkitab kita itu enggak jadi sak gelondong dalam satu waktu, enggak. Kitab Kejadian, ya 5 kitab utama, Kejadian, Keluaran dan seterusnya, 5 kitab utama itu ditulis oleh Musa, dan itu jaraknya 1500 tahun sampai Tuhan Yesus lahir, kurang lebih 1500 tahun jaraknya. Dan selama 1500 tahun itu ada banyak tafsiran. Kenapa ada banyak tafsiran? Karena menyamakan teks dan konteks. Saya kasih contoh. Boleh nggak orang Kristen pakai narkoba? Nggak boleh. Ayatnya mana? Nggak ada. Kenapa nggak ada ayatnya? Narkoba nggak ada ayatnya. Ya karena dulu waktu Alkitab ini ditulis hurung ono narkoba gitu loh. Nah terus bagaimana? Maka para ahli teolog akan mentafsir. Oke, karena tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus pelihara tubuh kita. Tuhan Yesus gak mau, Allah Bapa gak mau kita bergantung kepada hal yang lain selain daripada Allah. Makanya kita tidak pakai hal-hal yang kecanduan. Jadi lebih tertariknya masalah kecanduan. Saya pernah ditanya waktu sempat pemerintah mau melegalkan minuman keras, ya. Ada beberapa minuman keras yang mau dilegalkan gitu ya, dan itu menjadi sumber pendapatan daerah. Ini bicara tentang politik, ya. Kemudian ada banyak pertanyaan dan saya tertarik untuk bikin sebetulnya video. Boleh nggak sih minuman keras dipandang dari sisi Kristen, ya? Tapi sampai hari ini nggak keburu ya. Ya, sampai hari ini nggak jadi gitu ya. Semangatnya kurang. Ronald nggak memberi semangat sih ya. Ya harusnya Om Yoyo, nanti saya yang edit, wah langsung saya semangat tau ya. Ya, jadi kenapa kita nggak boleh miras minuman keras? Nggak ada di sini. Nggak bolehnya bukan nggak boleh minum mirasnya, tapi kecanduannya, kehilangan kontrol diri itu yang nggak boleh. Ya kalau minum cuma hanya untuk menghangatkan tubuh, kenapa tidak? Ya, tapi kalau minum sampai mabuk itu salah, bukan minumannya, mabuknya, gitu ya. Kalau cuma masalah narkoba juga sama, di Alkitab nggak ada, tapi kemudian dibawa teks itu ke dalam konteks tahun ini. Hal yang sama juga terjadi ketika bicara tentang jangan membunuh. Jangan membunuh memang ditulis 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus bahas ini di Matius 5. Tetapi rupanya ada tafsiran yang mengatakan bahwa siapa yang membunuh harus dihukum. Ini tafsirannya, ya. Harus dihukum itu macam-macam. Bisa dihukum dibunuh juga, betul ya? Kalau membunuh maka harus dibunuh. Atau ada hukuman lain, di penjara 15 tahun, di penjara 10 tahun. Tapi intinya siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi sekali lagi ini adalah tafsiran. Makanya jangan bingung ketika kita baca Matius 5 ayat 43. Ini masih perikop yang sama tentang khotbah di bukit. Tapi yang menarik, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sebetulnya ini dua kutipan. Firman Tuhan hanya berkata, kasihilah sesamamu manusia. Titik. Tapi penafsir Yahudi, bukan saya, menafsirkan bahwa kalau kita harus mengasihi
sama kita, maka kita harus membenci musuh kita, gitu ya. Jadi membenci atau bencilah musuhmu, nggak ada, itu tafsiran, paham ya? Tapi yang Tuhan Yesus kutip juga adalah Taurat. Kasihlah sesamamu manusia. Kalau mau tahu dari mana kutipannya, Imamat 19 ayat 18, tapi nggak usah dibaca ya. Imamat 19 ayat 18 itu bicara tentang kasihlah sesamamu manusia. Tetapi sekali lagi nggak ada bencilah musuhmu, nggak ada. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar kasihlah manusia, kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, selesai, titik. Tuhan nggak mau menambahkan dengan bencilah musuhmu, nggak ada itu tambahan manusia itu, ya, tambahan dari ahli-ahli Taurat. Nah, kembali kepada kita, Matius 5 ayat 21 tadi ya, bahwa jangan membunuh memang itu tertulis di Taurat, jangan membunuh. Tapi yang siapa membunuh harus dihukum, itu tafsiran, ya. Itulah mengapa membunuh ini sangat-sangat kompleks. Ya, tadi pagi sudah dijabarkan oleh Pak Yer. Membunuh apa nih? Di antara kita apakah ada yang pernah membunuh nyamuk? Oh, jangankan pernah, sering ya. Bahkan nyamuk nggak salah pun kita kejar ya untuk kita bunuh. Ya, Steve biasanya naik ke atas bapak, ada ini rakit nyamuk. Buat apa? Buat bunuh nyamuknya. Nyamuknya belum gigit Steve, tapi Steve sudah, oh saya bunuh duluan ya. Ya, bahkan kita sebelum tidur pun kamar kita semprot sama satu merek obat nyamuk, ya kan? Rasa jus jeruk. Bukan karena kita mengasihi nyamuk, tapi karena kita mau membunuh nyamuk, betul ya? Jadi membunuh di sini apakah membunuh dalam arti menghilangkan nyawa semua makhluk hidup atau hanya membunuh dalam konsep manusia? Tadi pagi Pak Pendeta Yer menariknya dari Kejadian 9 ayat yang ke-6. Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi konteks membunuh ini sudah jelas dipersempit, membunuh sesama manusia. Tidak ada larangan kita untuk membunuh binatang, nggak ada larangan. Tapi Paulus pernah berkata, semua itu boleh, tidak semua berguna. Kalau engkau mau membunuh kambing, ya boleh. Tapi buat apa kamu membunuh kambing? Hobi, wah ini repot ya. Ini nggak perlu ya, itu nggak boleh ya. Jadi kalau engkau mau membunuh kambing, mau buat apa? Mau buat gulai dan sate, boleh? Boleh, ya itu tidak melanggar. Jadi jangan berpikir bahwa jangan membunuh berarti kita ada semut kita pindahin pelan-pelan ya, semutnya digeser, astaga, nggak usah. Memang ada ajaran yang mengajarkan begitu, ada ya. Tetapi firman Tuhan ini lebih sempit, kita bicara tentang membunuh manusia. Jadi kalau membunuh binatang harus ada keperluannya. You perlu apa membunuh ini binatang? Kalau Ronald berada di dalam satu area bersama seekor singa, maka tidak perlu kamu mencari alasan, Ronald, untuk apa saya membunuh seekor singa ya. Apakah saya mau makan sate singa? Ya nggak usah, karena kalau kamu tidak membunuh itu singa, singanya yang bunuh kamu, gitu kan. Berarti artinya kalau binatang selama itu diperlukan untuk kita membunuh, nggak apa-apa, itu binatang ya. Selama binatang itu memang perlu dibunuh, nyamuk misal contoh ya, nanti Anda pulang-pulang gara-gara gak boleh membunuh sama Pak RT disuruh apa yang buat air itu abate, gak mau. Kenapa? Nyamuk pun makhluk Tuhan. Jangan dibunuh ya, enggak ya. Ya daripada nanti nyamuknya bikin penyakit, Anda sakit kena DB, udah bunuh saja sudah. Tidak perlu diperdebatkan, paham ya? Jadi binatang sekali lagi boleh bunuh,
Tapi ya jangan menyiksa. Ada orang juga yang membunuh itu dengan cara menyiksa. Kalau mau bunuh, bunuhlah dengan cepat. Ya. Kalau bunuh nyamuk jangan ditepok pelan-pelan gitu. Tepok pelan-pelan, nanti ketika jatuh kakinya dipilih-pilih, astaga ya. Itu psikopat itu ya. Ya kalau ada mau bunuh nyamuk, cepat selesai ya. Nggak usah lama-lama ya. Nggak usah lama-lama, langsung dibunuh habis ya. Itu kalau memang Anda perlu untuk membunuh binatang, untuk makan atau untuk keselamatan kita lebih jauh, silakan. Ya. Nah sekarang kalau kita sudah fokus kepada membunuh manusia, rupanya di dalam Matius 5 ayat 21 Tuhan Yesus mau menjelaskan lebih rinci lagi apa yang sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi saat itu. Jangan membunuh, dan tafsirannya siapa yang membunuh harus dihukum. Baru ayat 22 Tuhan Yesus menjabarkan tentang jangan membunuh ini. Dan rupanya jangan membunuh ini penjabarannya menarik. Penjabarannya bukan jangan menghilangkan nyawa orang lain, enggak. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata ayat 22, tetapi berarti itu kan berlawanan dengan apa yang ada. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ayat 22 ini esensi pengajaran Kristus tentang jangan membunuh. Rupanya konsep membunuh ada di tiga hal tadi. Marah, mengatakan kafir, dan mengatakan jahil. Siapa di sini yang tidak pernah marah? Angkat tangan yang nggak pernah marah. VV pernah marah nggak? Pernah ya. VV aja pernah marah ya. Bagaimana Bu Sugeng? Ya pasti tidak perlu ditanya ya. Jadi kalau kita bicara tentang setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kok kayaknya Tuhan Yesus ini, maaf kata-kata saya, lebay. Masa marah aja dihukum? Sedangkan dalam ayat-ayat lain, cerita-cerita lain, kita pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus juga pernah marah. Bahkan firman Tuhan bilang, kamu boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Artinya marah itu netral. Kalau marahnya berbuat dosa, baru jadi dosa. Kalau marahnya tidak berbuat dosa, ya nggak jadi dosa. Ada yang menerjemahkan ini karena bingung, kenapa sih kok marah aja kok dihukum gitu ya. Ada yang menerjemahkan, menyisipkan karena kata lain, yaitu begini: setiap orang yang marah tanpa sebab. Sebetulnya tanpa sebabnya nggak ada sih, tapi ditambahkan supaya sedikit masuk akal begitu ya, bahwa yang namanya marah tanpa sebab itu baru yang harus dihukum. Setuju nggak kalau begitu? Wanita yang sedang datang bulan jangan heran kalau kadang-kadang marah tanpa sebab ya. Ya, kadang-kadang marah tanpa sebab gitu ya. Bahkan ada yang marah dengan sebab-sebab yang belum pasti gitu. Suami pulang rada malam dari biasanya sudah marah sang istri. Apakah itu berarti marah tanpa sebab? Enggak juga. Karena saya enggak yakin dengan hal ini, karena ini tambahan. Marah tanpa sebab itu tambahan. Yang betul tetap marah. Nah, terus bagaimana ini mensinkronkan dengan ajaran marah itu boleh tapi tidak boleh berbuat dosa. Nah, ini yang dijelaskan dengan dua hal yang setelahnya. Setiap orang yang marah, marahnya bagaimana? Marahnya disertai dengan berkata
dan jahil. Itu yang salah. Jadi marah, ada kebencian, ada marah, dan kemudian di marahnya itu dia mengatakan saudaranya kafir, dia mengatakan saudaranya jahil dalam marahnya. Saya bukan berarti saya dosa ya, saya bilang kafir, saya bilang jahil, tapi saya nggak marah. Tolong dibedakan ya. Ya, khotbah berapi-api dengan marah beda ya. Ya, jadi marah, kondisi marah, dan dia bilang saudaranya kafir dan bilang saudaranya jahil. Itu yang jadi masalah, bukan marahnya. Nah sekarang apa itu kafir? Dan kayaknya kalau bicara tentang orang yang berkata kafir itu harus dihukum, kayaknya kita tahu lah siapa yang bakalan sering dihukum ya. Ya, kafir itu apa? Sebetulnya ini jadi perdebatan di dalam penerjemahan. Karena bahasa asli untuk kafir ini raka. Jadi bahasa aslinya raka. Opo kuwi raka? Saking bingungnya menerjemahkan. Maaf. Saking bingungnya menerjemahkan. Ada beberapa terjemahan di bahasa Inggris, mereka tidak berani menerjemahkan raka karena mereka juga bingung raka itu apa. Ya. Sehingga mereka hanya bilang jangan menyebut saudaramu raka, udah gitu doang. Ya kan kita nggak pernah ngomong saudara kita raka, nggak pernah, apaan itu ya. Tapi itu dilakukan karena mereka tidak tahu apa itu raka. Raka itu artinya kosong. Ya kosong ya. Apa yang kosong? Ada yang menerjemahkan kosong itu artinya otaknya kosong. Karena ini berhubungan dengan yang perikop kedua tadi, yaitu jahil. Ya, jahil itu dalam terjemahan lain juga dikatakan moron, ya bodoh. Ya. Tetapi kalau ini sudah dikatakan bodoh, kenapa kafir ini juga otak kosong? Otak kosong kan mirip-mirip ya dengan bodoh gitu ya. Kalau sudah dibahas bodoh di jahil, berarti kan harusnya kafir ini beda konsep gitu ya. Karena nggak masuk akal kalau raka atau kosong ini adalah bicara tentang kosong secara pikiran ya. Atau bicara kosong itu kosong dompetnya. Tentu bukan juga ya. Kalau kosong dompetnya orang nggak punya duit ya. Orang nggak punya duit nggak ada hubungannya ya. Ada satu tafsiran yang mengatakan bahwa raka di sini kosong apa sih? Kosong berarti tidak ada artinya. Saya ulang ya. Jadi raka itu kosong dalam arti tidak ada artinya, tidak berarti, tidak punya nilai. Ora no kowe ora popo. Itu raka. Jadi ketika kita mengatakan kafir, itu sebetulnya kafir kalau terjemahan ini tepat ya. Di mana terjemahan ini diambil dari raka, artinya berarti nek ora ono kowe ora popo. Kamu tuh nggak penting. Jadi kalau kita mengatakan kepada saudara kita ketika kita marah dan kita bilang kamu tuh nothing, kita bersalah di hadapan Tuhan. Saya percaya tafsiran yang ini. Kenapa? Bukankah orang membunuh karena dia menganggap orang yang dia bunuh itu nothing? Betul ya? Orang bisa bergerak untuk menghunuskan senjata, untuk mengambil nyawa orang lain karena dia berpikir apa yang dia bunuh itu tidak berarti. Bahkan dia berpikir yang dia bunuh akan lebih baik kalau dia mati. Kalau dia hidup lebih merepotkan saya. Betul nggak? Makanya lebih baik dibunuh. Ketika dia mau menguasai motornya dan orang itu masih hidup, jadi masalah. Daripada jadi masalah, ini orang dibunuh selesai. Betul nggak? Bukankah itu adalah dasar dari membunuh? Seorang psikopat, pembunuh berantai yang membunuh ratusan bahkan orang, ketika ditanya
dipelajari satu hal, dia tidak memandang orang lain. Jadi dia memandang orang lain itu nggak ada harganya. Ya, ini udah level psikopat ya. Kenapa kamu membunuh si A? Ya, just for fun. Coba, ngeri ya? Ini psikopat ini ya. Dia membunuh seseorang hanya untuk senang-senang aja gitu. Nggak ada kerjaan di rumah, bunuh astaga. itu berarti dia tidak menghargai bahwa orang ini ada value-nya, ada nilainya. Dia menganggap orang-orang yang dia bunuh itu nggak punya harga. Sorry, terkadang kita pun menjadi seorang pembunuh. Kita kadang menganggap saudara kita, teman kita, teman satu gereja, mungkin sekarang duduk satu bangku, mungkin dalam hati kita, you are nothing. Terkadang kita bilang gitu, betul kan? Terkadang kita berpikir bahwa gak ada Ronald juga gak masalah. Sepertinya Ronald itu tidak punya andil di dalam komunitas. Saya mau bilang itu salah di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu membunuh. Ya. Ketika kita sudah berpikir, suami saya itu nyusahin. Kalau nggak ada dia, kayaknya hidup lebih baik. Coba bayangin ya. Saya mau bilang dalam kacamata Tuhan Yesus, engkau sudah membunuh. Ketika engkau tidak menghargai orang lain, engkau menganggap orang lain itu tidak punya nilai, padahal dia manusia. Ingat konteks kita manusia. Gak bicara. Saya sedih, ada banyak orang yang terlalu menghargai binatang, tapi lupa menghargai manusia. Anjingnya sakit, dibawa ke dokter hewan terbaik di kota itu, dibelikan obat terbaik yang bisa dia beli. Tapi ketika pembantunya sakit, udahlah BPJS saja. Coba bayangin. Loh, kalau memang dia dananya cuma itu nggak masalah, maksud saya begitu, nggak masalah. Tetapi ketika dia jauh lebih sayang sama anjingnya daripada sama pembantunya, something wrong. Betul nggak? Ya. Ketika dia lihat semut, aduh kasihan semut ini cari makan, tapi dia menancapkan pisau di punggung kawannya. Artinya menikam dari belakang, ya, mengkhianati kawannya. Saya mau bilang, buat apa kamu mengasihi semut ya? Tapi dengan saudaramu, wow, kamu mengkhianati begitu luar biasa. Tuhan mau concern ke sesamamu manusia. Itu dulu. Dan ketika kita merendahkan orang lain, kita bersalah di hadapan Tuhan. Itu konsep mengatakan kafir. Dan yang kedua, berkata bahwa siapa yang berkata jahil harus diserahkan di dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil itu apa? Bukan ide ya. Ya, mungkin menurut ide jahil itu apa sih? Usil ya. Ya, lu jahil banget sih gitu ya. Bukan, jahil itu sebetulnya bukan usil ya. Memang perkembangan bahasa seperti itu. Makanya ini yang kurang dipahami orang-orang di luar Kristen. Orang-orang di luar Kristen berkata, kok Alkitabnya ono terjemahan lama, ono terjemahan baru. Lah kok Alkitabnya ono sing lama, ono sing anyar iki jane piye? Nanti ada lagi Alkitab keluaran 2020 loh. Biasa, lah Alkitab iki sing nyetak sopo, sing nulis sopo, jarene sing nyetak, sing nulis ki firman Allah kok tiap tahun ganti versi. Bukan ganti versi, tapi ganti terjemahan. Alkitab aslinya tetap sama, tapi terjemahannya berbeda. Kenapa terjemahan berbeda? Karena bahasa itu budaya. Bahasa itu budaya, dan budaya pasti berkembang. Yang jahil mungkin saat ini tidak banyak orang yang tahu jahil itu apa. Tapi ketika Alkitab ini, lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ini, tentunya jahil banyak yang tahu, ya. Tapi sekarang udah enggak. Saya kira kalau ada TBB terjemahan baru banget, ya. Ya, kalau ini kan terjemahan baru ya, terjemahan baru banget ya. Itu mungkin
udah diganti kata jahil lagi karena udah gak banyak yang tahu ya. Seperti kata yang sering dikutip oleh Mas Uung ya. Di dalam Alkitab ada kata namanya bajingan, betul ya? Tapi sebenarnya bajingan kalau Anda lihat di dalam kan kelihatannya negatif ya. Bajingan itu waduh, wah Pak Pendeta mengumpat ini. Bukan. Tapi di dalam kamus besar bahasa Indonesia Anda kan kaget, apa itu bajingan? Ya, lihat saja ya. Itu bukan kata umpatan itu. Ya, tapi ini berkembang sehingga kita sekarang melihat bahwa kata bajingan itu lebih pas untuk kata umpatan. Sebetulnya enggak banget, ya. Hal yang sama dengan jahil. Jahil itu apa sih? Dalam terjemahan bahasa Inggris memang bodoh atau moron, ya. Bodoh itu bisa stupid, ya, tapi ini pakainya kata moron, ya. Nah, dari kata moros. Nah, stupid atau bodoh apakah tepat untuk jahil? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, jahil adalah kebodohan yang lebih bersifat spiritual. Ah, ini pas banget. Ini pas banget. Ya. Jadi jahil itu kebodohan, tapi nggak bodoh masalah studi, nggak bodoh masalah matematika, nggak bodoh masalah omong, tapi bodoh masalah spiritual. Ada orang-orang yang profesor, doktor, karburator, udah semuanya komplit, tapi yang pergi ke dukun untuk naik jabatan. Coba, ini profesor, doktor, karburator, kalkulator, bocor-bocor itu, wah ini udah orang pinter lah, gitu ya. Tapi dia pergi ke dukun untuk menggandakan uang. Ada loh yang beberapa waktu lalu itu ya, itu ada kliennya profesor doktor coba datang untuk menggandakan uang. Saya jadi tertarik mengutip kata-katanya Cak Lontong. Menarik, dia bilang begini, lawang dukun saja dia bekerja untuk dapat uang, bekerja sebagai dukun. Lah kita kok datang pengen menggandakan uang, masuk akal enggak? Oh dukun aja kerja supaya dapat uang, ya jadi dukun maksudnya. Nah kok kita malah datang pengen cetak duit itu piye gitu. Ya benar juga sih ya. Makanya, tapi ada orang-orang yang mohon maaf jahil, dia bodoh secara spiritual. Tapi yang menarik, Tuhan bilang siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kenapa Tuhan bilang kalau kita mengatakan saudara kita bodoh di dalam hal spiritual, maka kita harus dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Firman Tuhan berkata bahwa kita bisa mengenal Kristus, kita bisa mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu karena siapa? Halo, karena siapa? A. Guru sekolah minggu, B. Pak Pendeta nih, C. Roh Kudus. Yang mana? A, B, C, PV maju. Ya, siapa-siapa yang membuat kita bisa mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan? Siapa yang membuat kita mampu melakukan itu? Roh Kudus. Amin. Sorry ya, Anda kesini, datang kesini, memang berita tentang Kristus disampaikan oleh guru sekolah minggu, memang. Berita tentang Kristus disampaikan oleh pengkhotbah, memang. Tapi yang menumbuhkan imanmu, yang engkau kemudian berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi pada dasarnya, maaf, pada dasarnya kita semua jahil. Betul nggak? Kalau bukan Tuhan yang menarik kita, kita tetap jahil, kita tetap bodoh, kita tetap gak ngerti tentang siapa Tuhan. Dan itu gak heran, karena memang ilmu yang paling gampang itu ilmu apa? Ilmu mempelajari benda. Ketok, betul ya? Kelihatan, benda itu kelihatan toh. Makanya kalau Anda pinter fisika, pinter kimia, jangan sok yes.
Itu ilmu paling gampang. Kan Anda mempelajari benda, ya kan? Ada balok 10 kg jatuh dari ketinggian 20 meter, berapa detik dia sampai di bawah. Itu fisika. Gampang. Betul? Mempelajari benda. Yang susah berikutnya siapa? Mempelajari tubuh kita. Ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa masuk ke rumah sakit. Biasa di rumah sakit itu di depan sendiri ada baliho menuliskan dokter ini spesialis jantung, dokter ini spesialis PHT, dokter ini spesialis macam-macam. Satu hal yang kita tahu dari situ, untuk mempelajari tubuh manusia saja perlu banyak dokter dengan studi bertahun-tahun untuk mempelajari tubuh manusia. Ya. Jadi kalau mempelajari benda itu paling gampang, rodok naik sedikit, mempelajari tubuh manusia itu baru tubuh. Kalau mau naik lagi, pelajarilah psikologi manusia. Itu jauh lebih tidak tersentuh, betul ya? Nek bicara tentang jantung ya cek ketok lah. Gitu. Lah kalau bicara tentang psikolog bagaimana? Psikologi, oh lebih susah lagi. Tapi ada satu ilmu yang paling susah, mempelajari Tuhan. Betul? Mempelajari Tuhan itu paling susah. Makanya diantara kita yang paling pintar itu Steve, karena dia sedang mempelajari Tuhan, teologi. Betul? Ya, jadi kalau Steve itu dikasih soal fisika itu ringan, ya. Fisika itu gampang Bapak, ya. Saya ini sedang mempelajari Tuhan, dan saya mau bilang, siapapun, sepinter apapun, sebesar apapun otaknya, kalau kita sedang mempelajari Tuhan, maka Tuhan akan bilang, lu jahil, lu bodoh, lu gak akan bisa sampai ke Tuhan. Itulah mengapa Tuhan yang datang kepada kita. Amin. Kalau kita mau mencapai Tuhan, sampai bongkrek juga gak akan sampai. Tapi Tuhan yang datang kepada kita. Dan karena itu, kalau kita ngomong orang lain, kamu itu jahil, maka kita seakan-akan berkata bahwa kamu tidak layak mendapat kasih karunia Tuhan. Bukankah kita ini mengenal Tuhan karena Tuhan yang mengenalkan dirinya kepada kita? Bukankah kita tahu akan Tuhan karena Tuhan yang menarik kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib? Jadi kalau kita berkata bahwa Ronald kamu tuh jahil, Ronald kamu itu nggak mudeng, nggak paham tentang Allah, sebetulnya kita sedang memaki Tuhan. Kenapa? Urusan Ronald mengenal Allah dan tidak, itu bukan urusan Ronald, urusan Allah. Setuju? Kita menjelaskan segala sesuatu kepada Ronald harus, tapi urusan Ronald percaya sama Kristus apa enggak, itu urusan Tuhan. Jangan kita berkata jahil. Ketika kita menginjili, kita berbicara tentang Kristus kepada orang lain dan dia menolak Kristus, jangan kita bilang, lu tuh gak ngerti tentang Allah. Kita pun gak ngerti tentang Allah, tapi Allah yang membukakan untuk kita. Itu karunia Tuhan. Karena itu Tuhan marah ketika kita menganggap orang lain tidak layak diselamatkan. Itu sama dengan membunuh. Membunuh dalam konsep Tuhan, ketika kita marah, kita merendahkan orang lain, kita menganggap orang lain lebih baik mati di neraka daripada dapat kasih karunia Tuhan. Itu cara pikir pembunuh. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita sebetulnya seorang pembunuh? Kalau kita pembunuh hari ini, minta ampun sama Tuhan dan bertobatlah. Amin.